Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man wala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Mas'udin julusuka fi majlisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ajri alfi raqabah wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fisabilillah. Wa qala Allah ta'ala aidan hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat sadaqallahul azim. Semua puji milik Allah, salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri, seluruh sahabat, seluruh dzurriyyat beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga dan keturunan kita, sanak saudara, hadirin karib kerabat kita dan seluruh guru-guru kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho, berkah, naungan, perlindungan, pertolongan Allah, mendapat kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah pada pagi hari ini dan setiap pagi di hari Minggu di masjid kita, Allah menawarkan nilai ibadah yang sangat tinggi bagi mereka yang mau. Ibadah apa? Ibadah thalabul ilmi, ibadah ngaji seperti ini. Tawaran nilai ibadahnya dari Allah adalah di antara sekian banyak tawaran nilai ibadah adalah duduk di majelis ilmu sesaat itu jauh lebih baik daripada sedekah 4 triliun. Ada di sini yang punya 4 triliun? Saya nggak yakin lihat wajah kita tuh. 4 triliun. Jangankan sedekah punya 4 triliun, mimpi punya 4 triliun aja saya nggak berani. Takut ketika bangun saya stres dari uang 4 triliun. Rasul bersabda, tadi saya sampaikan hadisnya. Sabda Rasul, ya Ibnu Mas'udin, wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, julusuka dudukmu di majlisil ilmi, di majlis ilmu kayak kita ini, saatan sesaat, tidak nyampe sejam atau paling lama sejam. La tamassu qalaman, kamu tidak pegang pena, tidak nyentuh pena. Wala taktubu harfan, kamu tidak nulis satu huruf pun, persis seperti kita, tidak pegang pena, tidak nulis satu huruf pun. Ada HP pun tidak kita pergunakan untuk menuliskannya di HP. Khairul laka, itu jauh lebih baik untukmu. Duduk sesaat di majlis ilmu, walaupun tidak nulis satu huruf pun, khairul laka, itu jauh lebih baik bagimu. Min ajri alfi raqabah, daripada engkau menyiapkan biaya untuk memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka, dan tatapanmu ila wajhil alimi, ke wajahnya orang yang berilmu, tanda serius mendengarkan ilmu yang disampaikan, karena tidak pegang pena, tidak nulis satu huruf pun, berusaha nahan kantuk sedemikian rupa. Khairul laka, itu jauh lebih baik bagimu. Min alfi farsin, daripada kamu punya biaya untuk mendapatkan 1000 ekor kuda. Tasaddaqta biha fisabilillah, yang kau sedekahkan 1000 ekor kuda itu di jalan Allah. Ngaji sesaat tidak nulis satu huruf pun tapi serius ngedengerin, itu jauh lebih baik daripada punya dana untuk memerdekakan 1000 budak dan untuk membeli 1000 ekor kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Kita coba hitung kasar, butuh duit berapa memerdekakan 1000 budak? Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, biayanya 1000 dinar. Dalam sebuah sirah yang saya baca, biayanya 1000 dinar.
berarti 1000 dinar kali 1000 budak, 1.000.000 dinar. 1.000.000 dinar, 1 dinar koin emas 4 gram. Jika 1 gramnya sejuta, jika 1 gramnya sejuta, maka 4 gram itu 4 juta. 4 juta dikali sejuta, 4 triliun. Ditambah 1000 ekor kuda, butuh biaya berapa beli 1000 ekor kuda? Kalau 1 ekor kuda harganya 30 juta, dikali 1000 ekor kuda, 30 juta kali 1000, maka hasilnya 30 miliar. Berarti ngaji sesaat tidak beli 1 huruf pun, tapi serius ngedengerin, itu jauh lebih baik daripada punya uang 4 triliun 30 miliar yang disodakohkan semuanya. Hamba-hamba Allah fillah, sangat disayangkan kalau kita tidak hadir di kesempatan yang Allah berikan. Kalau beres sholat subuh pulang ke rumah, paling-paling mohon maaf bikin air untuk minum, terus buka HP segitu. Tapi ngaji insya Allah di sisi Allah, jangankan sudah dapat ilmu, baru datangnya aja dulu di pengajian, nilai ibadahnya sangat fantastis. Apalagi kalau ilmunya sudah didapat, apalagi kalau ilmunya bermanfaat untuk dirinya, apalagi kalau ilmunya juga melahirkan kemanfaatan untuk orang lain. Maka Rasul menyatakan khairun nas, manusia terbaik, anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas, manusia terbaik, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, orang yang mempelajari Al-Qur'an, dalam tanda kutip mempelajari agama, wa 'allama, dan dia mengajarkannya kembali. Hamba-hamba Allah fillah, syukur kita panjatkan kepada Allah. Sekali lagi pagi ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat duduk di sini tolabul ilmi sambil silaturahmi nantinya sampai datang waktu subuh untuk sholat isyraq. Hamba-hamba Allah fillah, baik hanya sebuah motivasi untuk kita agar ketika Allah memberi kesempatan kita untuk tolabul ilmi, kita tidak menyia-nyiakannya. Kita diberi waktu luang, kita diberi kesehatan, kita diberi fasilitasnya diadakan oleh masjid, tinggal maunya, kemudian kita apalagi alasannya untuk tidak duduk sejenak ngikutin tolabul ilmi. Hamba-hamba Allah fillah, itu untuk memotivasi kita semua. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita. Saya masih ingat bulan yang lalu kita ngebahas bersuci. Bersuci itu ada 6. 1, mensucikan badan dari berbagai kotoran yang kasat mata, disebut toharoh. 2, mensucikan hati dari dosa, disebut taubat. 3, mensucikan diri dari dosa, disebut taubat. 3, mensucikan hati dari berbagai penyakit hati, disebut tazkiyatul qalbi. 4, mensucikan jiwa, disebut tazkiyatun nafsi. 5, mensucikan pikiran dari berbagai pola pikir, cara berpikir yang salah dalam pandangan agama. 6, mensucikan harta, disebut zakat. Hamba-hamba Allah bilang, kita coba yang pertama sesuai dengan materi, lanjutan materi, kita akan membahas toharoh. Toharoh mensucikan diri, mensucikan badan, mensucikan tempat, mensucikan pakaian, mensucikan lingkungan dari kotoran. Itu disebut toharoh. Kotoran yang dohir, kotoran yang kasat mata. Selama itu kasat mata, maka ada keharusan untuk disucikan. Tapi kalau sudah tidak kelihatan oleh mata, maka tidak ada keharusan untuk disucikan. Bapak sholat Idul Fitri misalkan di lapangan terbuka, maaf kayak di Darul Qur'an, di lapangan terbuka sholat Idul Fitri.
Hamparlah sajadah di lapangan. Selama tidak kelihatan oleh kasat mata kita di tanah atau di lantai itu ada kotoran, hampar saja sajadah di sana, sholat sah. Walaupun kemarinnya itu tempat udah dijilatin anjing, walaupun sebelum dipakai, sesaat sebelum dipakai itu tempat misalkan ada burung hinggap kemudian berak, tapi karena ketika kita mau nampar sajadah, maka dohir kita tidak melihat benda-benda tadi, kotoran tadi, maka tidak bisa dihukumi dengan bahwa tempat itu bernajis harus disucikan terlebih dahulu. Dianggap suci saja karena tidak terlihat. Ini hamba-hamba Allah filah, sehingga toharo adalah mensucikan diri baik badan, pakaian, tempat dari berbagai kotoran yang kasat mata yang kelihatan. Baik hamba-hamba Allah filah, kita akan membahas ini. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita jauh sebelum memperhatikan kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan pikiran, harus terlebih dahulu memperhatikan kebersihan fisik, memperhatikan kebersihan lingkungan, memperhatikan kebersihan tempat. Hamba-hamba Allah filah, sehingga kita tidak boleh berkata begini, yang penting hati, Pak. Hati yang penting. Untuk apa dohir? Untuk apa dohiriyah? Untuk apa penampilan? Yang penting hati. Yang tepat adalah hati memang diperhatikan, tapi dohiriyah juga diperhatikan. Itu yang tepat. Hati juga harus dipelihara, hati harus dijaga, hati harus dibersihkan, disucikan, tapi itu pun tidak boleh meninggalkan upaya untuk memelihara, merawat, memperhatikan kebersihan fisik dohiriyah. Ini hamba-hamba Allah bilang. Jadi sebelum pemerintah menganjurkan cuci tangan, Islam sudah mengajarkan itu. Sebelum kita dianjurkan untuk kumur-kumur, ini bukan barang baru bagi Islam. Sebelum kita disuruh untuk membasuh hidung, bersihkan hidung, ini bukan barang baru dalam Islam. Islam mengajarkan kalau wudhu itu masukkan air ke dalam hidung, diserut oleh hidung, dihirup oleh hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Islam mengajarkan itu dari dulu. 1400 tahun yang lalu Islam mengajarkan agar kita memperhatikan kebersihan lingkungan. Ini hamba-hamba Allah. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik hamba-hamba Allah filah, mari kita coba membahasnya. Pertama, dalam agama kita ada hal yang disebut kotoran yang harus disucikan, dan ada apa yang mensucikannya, bagaimana cara mensucikannya. Nah, hamba-hamba Allah filah, dalam agama kita kotoran itu dibagi dua. Kotoran dohir itu dibagi dua. Ada kotoran dohir yang dijabu bituhrihi, kotoran dohir yang diwajibkan untuk disucikannya. Tapi juga ada kotoran yang dohir yusannu bituhrihi, yang disunahkan untuk dibersihkannya. Ada yang wajib dibersihkan dan ada yang sunnah dibersihkan. Kalau yang wajib dibersihkan, andai tidak dibersihkan jadi dosa. Karena wajib dalam bahasa fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
sesuatu yang akan diberi pahala jika kita tunaikan dan akan mendapatkan dosa jika kita tinggalkan. Sehingga ketika kotoran ini wajib dibersihkan, kemudian kita tidak membersihkannya, ini jadi dosa. Itu satu. Kemudian ada kotoran yang sunnah untuk dibersihkan. Sunnah untuk dibersihkan berarti yusabu ala fi'lihi, diberi nilai saat dia melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi tidak disiksa, tidak dihukumi, tidak dianggap dosa jika dia tidak melakukannya. Ini sunnah. Nah, kotoran yang wajib untuk dibersihkan dirinci sedemikian rupa poin-poinnya, sehingga selain poin-poin itu berarti dinilai kalaupun itu kotoran sunnah untuk dibersihkan. Hamba-hamba Allah pilih kotoran yang wajib dibersihkan dibagi tiga dalam cara membersihkannya. Kotoran yang wajib dibersihkan dibagi tiga dalam cara membersihkannya. Pertama, kotoran yang wajib dibersihkan dengan cara membersihkan yang sangat ringan, cara membersihkan yang sangat mudah, cara membersihkan yang enteng. Disebutlah kotoran itu najis mukhafafah. Najis artinya kotoran, mukhafafah artinya ringan. Ringan karena enteng, mudah, ringan cara mensucikannya. Ini cuma satu dan kayaknya sekarang sulit didapatkan. Apa najis yang ringan cara membersihkannya? Kenapa disebut ringan cara membersihkannya? Karena cara membersihkannya cukup dengan cara andai najis itu kelihatan keringkan dulu. Setelah kering tinggal cipratin air atau semprotin pakai semprotan untuk nyetrika air tempat yang kena najis. Walaupun najis itu masih tercium baunya tetap dianggap suci. Cara membersihkannya cuma gitu. Ini bentuk najisnya hanya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, ini bahasa belum makan apapun kecuali ASI sekarang sangat sulit. Anak saya kemarin lahir. Setelah lahir dimimikan ke ibunya. Dimimikan ke ibunya, air susunya belum keluar. Sama bidannya dikasih akau, air sapi denko, dikasih air susu sapi, sehingga disebutlah sudah makan sesuatu, umpamanya. Nah, anak baru usia 1 minggu kan udah diberi susu sapi sekarang selain ASI. Nah, selama anak itu usianya belum 2 tahun, belum makan apapun kecuali ASI, dia kencingnya disebut najis mukhafafah. Cara membersihkannya ringan. Kalau kencingannya genangannya ada, keringkan genangannya. Kalau genangannya nggak ada, cuman bekas basahnya aja, karena nyerap ke kain umpamanya, tinggal disemprot aja dikit, selesai, suci. Tapi sekali lagi, ini sudah sangat sulit zaman sekarang. Usianya memang belum 2 tahun anak bayi itu, baru 1 bulan, tapi udah dikasih jengkol. Udah dikasih jengkol, ya udah bukan najis mukhafafah.
karena syaratnya imbiaan air kencing bayi laki dan usia bayi itu belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Ini sah. Yang keduanya, ada kotoran atau najis yang cara membersihkannya cukup rumit, cukup berat, cukup sulit, sehingga najis ini disebut najis mughalladah. Mughalladah artinya berat, najis yang berat. Najis yang berat karena cara mensucikannya sekali lagi cukup rumit. Apa itu? Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya, dia harus disiram, bukan diciprati, disiram. Tapi nyiramnya tidak boleh kurang dari 7 kali, kalau lebih boleh. Dan nyiramnya salah satu dari yang 7 itu harus dicampur dengan tanah. Nah ini agak sulitnya. Agak sulitnya di sini. Memang disiram, tidak disemprot, tapi nyiramnya harus 7 kali. Tidak boleh 1 kali, tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali, minimal 7 kali. Terus salah satu yang 7-nya harus dicampur dengan tanah. Kalau tidak ada salah satu dari yang 7 dicampur dengan tanah, tidak sah mensucikannya. Kalau airnya banyak tapi tanahnya cuma sedikit hingga nyaris tidak seperti campuran air dan tanah, tidak dianggap juga mencampurkannya, karena air yang campur tanah itu harus menjadi seperti lumpur. Jadi campuran tanahnya harus cukup banyak sehingga tanah itu dengan air diaduk jadi seperti lumpur. Ini cara mencucikannya. Apa bentuk najisnya? Najasatul qalbi wal khinjir wa furuha, najis anjing dan najis babi serta apa yang berasal dari anjing dan babi. Kalau seseorang terjilat anjing, apalagi digigit, kalau seseorang bersentuhan dengan babi, maka berarti saat itu dia kena najis mughalladah. Saat kena najis mughalladah, bagian yang kena najis mughalladahnya, kalau Syafi'iyah dia harus dibersihkan, disiram 7 kali. Dari 7 kali itu salah satunya dicampur tanah. Maka karena dicampur tanah, idealnya kali pertama lah yang dicampur tanah. Dari 7 kali siraman itu, ambil tanah secukupnya, ambil air secukupnya, diperkirakan sesuai dengan areal yang terjilatnya luas apa tidak, aduk air dan tanah itu, gosokkan ke tempat yang terkena najis. Setelah digosokkan sedemikian rupa ke tempat yang terkena najis, bukan hanya sekedar disiramkan. Misalkan arealnya segini yang terkena najis, gosok ini dengan air yang campur tanah jadi lumpur tadi. Tidak hanya disiramkan, digosokkan. Setelah digosokkan, baru sisanya 6 kali disiram dengan air. Bukan dicipratin, bukan diusapin airnya, ambil air dikit usapin, tapi disiram 6 kali minimal. Hamba-hamba Allah bilang tidak boleh tanahnya diganti, tanah yang campur airnya diganti sabun, diganti deterjen, diganti clear dan seterusnya. Harus tanah dengan air. Hamba-hamba Allah bilang ini najis mughalladah, anjing dan babi, atau wafuruha yang bersumber dari anjing dan babi.
yang bersumber dari anjing dan babi bisa jadi hewan perkembangan dari anjing dan babi. Babi dikloning sama ayam, jadinya setengah babi setengah ayam. Walaupun jadinya setengah babi setengah ayam, itu tetap najis mukholado. Anjing dikloning sama bebek, jadinya misalkan kebebek-bebekan, bentuk anjingnya hilang, tetap aja disebut najis mukholado karena bersumber dari anjing dan babi, atau sudah tidak dalam bentuk hewan lagi tapi dalam bentuk sebuah produk, hanya mempergunakan dan memakai bagian dari anjing dan babi, ini tetap jadi najis mukholado. Suami bapak beli bedaknya ternyata misalkan mengandung lemak babi, nempel di sini itu bedak, maka wajar istri bapak berarti saat itu terhukumi kotor kena najis mukholado, harus dibersihkan, ganti masker bedaknya. Ini contoh yang kedua. Atau bapak beli kuas untuk ngecat, ternyata kuasnya itu bulu-bulu serabut kuasnya, bahan bakunya dari bulu babi. Nah, selama bapak megang itu dua. Atau bapak suka rokok filter, ternyata si filternya itu di dalamnya ada unsur babinya, berarti tangan bapak tuh najis mukholado, mulut bibir bapak tuh najis mukholado, dan hisapan asapnya yang melewati filter yang di dalamnya ada kandungan babinya. Silahkan bapak renungkan. Yang suka ngerokok hati-hati. Kalau bisa gantilah, jangan rokok filter, rokok cerutu. Ngelip sendiri. Hamba Allah bilang ini yang kedua najis mukholado. Jadi disebut najis berat karena cara mensucikannya yang cukup rumit. Bentuk najisnya cuma dua, anjing dan babi atau turunannya dari anjing dan babi, atau sesuatu yang tadinya suci tetapi mengandung unsur anjing dan babi, ini najis mukholado. Dua. Yang ketiga, hamba-hamba Allah filah, kotoran yang wajib disucikan dengan cara mensucikan. Kalau yang pertama sangat mudah disebut mukhafafah, yang kedua sangat berat disebut mukholado, rumit, agak jelimet. Yang ketiga, cara mensucikannya ringan enggak, berat enggak. Kenapa ringan enggak, berat enggak? Karena rumusan cara mensucikannya terserah, mau pakai air, mau pakai apapun, mau disiram, mau seperti apakan pun, yang penting hilang salah satu dari tiga hal ini. Hilang warnanya, atau hilang baunya, atau hilang rasanya. Ada bentuk najis, hanya dengan satu kali disiram hilang warnanya, sudah suci. Ada bentuk najis enggak disiram, ambil tisu digini aja, satu. Masih ada bentuk najisnya, ambil lagi dua. Masih ada, ambil lagi tiga, bersih, suci. Hamba-hamba Allah filah, yang penting hilang warna, atau hilang baunya, atau hilang rasa. Kalau itu hilang, walaupun hanya dengan satu kali siram, maka suci. Kalau dengan siram sampai 70 kali gak hilang-hilang warnanya, boleh pakai sabun.
boleh pakai clear, boleh pakai pembersih noda. Pendek kata, gimana agar hilang. Nah, ini yang ketiga, disebutlah najis ini mutawasitoh. Mutawasitoh itu arti bahasa kitanya pertengahan. Tawasud, pertengahan. Ringan enggak, berat enggak, itu mutawasitoh. Dan ini yang pertengahan sangat banyak bentuknya. Ini harus kita hafal poin-poinnya satu-satu. Sehingga kalau kita hafal ya kita akan ngerti, oh ini najis mutawasitoh. Selama kita hafal, selama kita enggak hafal, ya kita enggak akan ngerti bahwa ini najis mutawasitoh. Bentuk najisnya apa saja? Yang pertama adalah kullu dami ila qatrah, segala bentuk darah kecuali cuma setetes. Kalau darah itu keluar, kalau darah itu kena kita, kena badan, kena pakaian di tempat, darah apapun itu, maka itu hukumnya najis. Maka disebut kotoran yang wajib dibersihkan. Kecuali darah itu setetes. Kalau setetes, maafu, dimaafkan. Darah setetes itu perumpamaannya seperti darah yang dihirup oleh nyamuk. Begitu nyamuk di sini menghirup darah Bapak tepuk, itu dimaafkan setetes. Tapi kalau Bapak kebinisan keluar darah, nah, itu najis mutawasitoh. Atau maaf, seorang ibu keluar menstruasi, nah darahnya najis mutawasitoh. Atau Bapak luka saat kerja bakti keluar darah, nah najis mutawasitoh. Pokoknya darah apapun. Demikian juga darah kurban. Saat Bapak ngurus hewan kurban diserang di masjid, darahnya cecer ke sana kemari, terinjak oleh salah satu jamaah, setelah injak itu darah masuk ke masjid. Nah itu darahnya najis mutawasitoh. Jadi jangan sembarangan masuk masjid. Kalau kita lagi ngurus kurban, tutup rapat pintu masjid. Kenapa? Darah masuk ke masjid karena diinjak, karena orang pegang. Darah nempel terus ke masjid, dia ke tembok gini, selesai temboknya kena najis. Ini darah apapun. Bapak yang beli ayam, bismillah ya Allah wa sembelih, darahnya nyiprat, nah ini najis mutawasitoh. Kullu dami ila qatrah wa huwa najasun. Setiap darah walaupun kecuali setetes itu adalah najis mutawasitoh. Jadi kalau kita kena darah atau kita berdarah, maka wajib disucikan. Cara menyucikannya menusannya kan, yang penting hilang warnanya, atau hilang baunya, atau hilang rasanya. Kalau rasanya kita nggak mungkin ngerasa nyicipin. Yang penting hilang. Jadi ketika kena darah ambil tisu, ini masih berdarah ambil tisu, sampai akhirnya berhenti darahnya dan di sekitar sini nggak ada darah. Walaupun tidak kena air jadi suci, karena hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasa. Loh kok gitu Pak Ustadz? Jawabannya nanti di dalam bab bersuci, berak kalau nggak ada air boleh disucikan pakai batu. Nggak berak, tapi nggak ada air, ambil batu colek pakai batu. Suci, berarti kalau dengan itu suci karena rumusannya berak itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh rumusan nyucikannya, yang penting hilang warnanya, atau hilang baunya, atau hilang rasanya. Dicolek, nah hilang itu. Kalau colek sekali enggak, makanya coleknya 3 kali dalam aturan istinja. Bil hajar, coleknya 3 kali. 3 kali belum suci juga, belum hilang juga. Pak Ustadz kayaknya masih ada 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Minimal 3 kali. Habis pengen kencing, nggak ada air.
di perjalanan. Kalau sulit air, pengen kencing, cari dulu batu. Kencing sana, udah kencing, tuh lubang yang suka ngeluarin airnya, lubang farjinya, colek pakai batu. Tidak pakai air karena memang tidak ada air. Suci. Oh, Pak. Hamba-hamba Allah, jadi najis mutawasithah itu tidak kaku cara mensucikannya dan tidak terlalu sulit cara mensucikannya, tapi juga tidak terlalu ringan cara mensucikannya. Ini najis mutawasithah yang ketiga. Nah, ini kotoran yang dipandang najis yang diwajibkan untuk disucikan, sehingga siapapun yang kencing dimanapun kencing dia wajib bersuci. Apa saja najis mutawasithah? Banyak. Satu, sekali lagi tadi darah. Satu. Yang kedua, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang. Apapun yang keluar dari lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang, keluar dari lubang apa, kemaluan siapapun, itu najis mutawasithah. Keluar air kencing, keluar berak, keluar cacing dari belakang, dan seterusnya, itu semua najis mutawasithah. Baik keluar dari farji manusia ataupun dari hewan. Bapak ngurus kurban, diikat itu kurban, misalkan si kambing itu diikat di tiang halaman masjid, naik ke halaman itu kencing di halaman, nah najisnya air kencingnya jadi najis mutawasithah. Ini hamba-hamba Allah, sehingga air comberan di depan rumah itu disebut najis mutawasithah. Kenapa? Karena sangat besar kemungkinan di comberan itu ada air kencing yang ngalir ke sana, ada tahi tikus yang ngalir ke sana, dan lain sebagainya. Hamba-hamba Allah bilang ini yang kedua yang disebut najis mutawasithah. Najis yang cara mensucikannya seperti tadi. Yang ketiga bentuk najisnya adalah al-qai'u, muntah. Muntah itu najis mutawasithah. Makan bapak kekenyangan, misalkan di prasmanan hitanan, jadi orang yang pertama antri karena ngerasa makanannya masih banyak, di orang yang pertama ngambil sesukanya, sebanyak-banyaknya. Maaf Pak, perbuatan itu dolim Pak. Bapak datang ke acara, terus bapak prasmanan, ngambilnya sebanyak mungkin, bapak telah dolim. Satu, dolim ke yang punya hajat. Yang punya hajat dia dalam hatinya astagfirullahaladzim banyak kali itu habis. Itu satu. Yang keduanya, bapak dolim ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang paling belakang antri cuma kebagian kuahnya aja tuh dari gulai. Itu bapak dolim. Cuman kebagian bumbu kacangnya saja dari sate. Bapak satenya 10. Itu bapak dolim. 2. Yang ketiga, bapak telah melakukan kemubaziran, ngambil banyak, ternyata sate 10 yang diambil cuma dimakan 5, sisanya digeletakkan. Ngambil gulai banyak, ternyata di piring itu masih sisa, enggak terhabiskan. Nah, bapak telah berbuat pemubaziran. Ini hati-hati Pak, kalau antri yang pertama harus tahu diri. Hamba-hamba Allah bilang, maaf disuling supaya tidak terlalu serius. Hamba-hamba Allah, jadi sekali lagi yang ketiga najis mutawasithah adalah al-qai', muntah. Saking kebanyakan makan muntah, atau karena masuk angin muntah, walaupun muntahnya itu hanya air. Nah airnya itu najis mutawasithah.
tidak ada kuah, tidak ada isinya, hanya air, itu najis mutawasito. Kecuali serasa pengen muntah atau kayak muntah, tapi yang tidak ada yang keluar kecuali udara yang keluar, maka tidak jadi najis karena hanya udara. Tapi kalau udah ada sesuatu yang keluar, sekalipun itu cuma air, apalagi kalau ada sosis geluntungan keluar, maka itu najis mutawasito. Ini yang ketiga. Yang keempat, najis mutawasito adalah nanah. Nanah najis mutawasito. Bisul, maksakan sholat ke masjid, bisul di bokong, terus duduk antara dua sujud, terhimpit itu bisul, pecah itu ketika sedang duduk antara dua sujud di masjid. Nah itu najis mutawasito. Hamba-hamba Allah bilang ini yang keempat. Yang kelima, najis mutawasito lagi adalah bangkai. Bangkai itu kullu syai'in mata bila dabhin bi ismillah. Segala sesuatu yang mati dengan tanpa disembelih, dengan menyebut nama Allah, maka sesuatu itu bangkai. Illas samak wal jarod, kecuali ikan dan belalang. Segala sesuatu yang mati, matinya tidak disembelih dengan nama Allah, kalaupun disembelih tidak disebut nama Allah, itu semua bangkai. Kecuali bangkai ikan dan belalang tidak jadi najis. Tambah satu lagi, illa ibni Adam, kecuali bangkai manusia meninggal, kita urus, tangan kita urus jenazah, walaupun sudah meninggal, kita tidak jadi najis ke tangan. Yang meninggal itu tidak disebut bangkai, dalam arti kata tidak jadi najis. Nah, hamba-hamba Allah fillah ini cecak mati, kecoa, tikus, dan seterusnya. Semua itu kalau mati tidak melalui proses disembelih dengan menyebut nama Allah, maka makhluk itu disebut bangkai. Kalau kita sentuh maka berarti najis, harus disucikan. Ada bangkai di rumah bapak, bangkai tikus diambil ekornya gini, dibuang keluar, berarti tangan ini kena najis mutawasito. Hamba-hamba Allah fillah, itu diantara najis mutawasito. Baik, 10 menit lagi usul kita tanya. Ya. Saya cukupkan, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Haryanto. Kepada jamaah Bapak Ibu untuk dipersilakan untuk bisa tanya langsung kepada Bapak Ustadz Haryanto mengenai apa yang tadi disampaikan. Ada beberapa najis, yaitu 3 najis: najis mutawasito, najis muhalado, dan najis mukhafafah. Apabila ada Bapak Ibu yang kurang paham, silakan langsung tanya kepada beliau Bapak Ustadz Haryanto. Mulai dari sebelah kiri saya, silakan. Ada pertanyaan Pak? Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang saya akan oleh Bapak Ustadz tadi, ada yang dari pertanyaan. Misalnya seseorang yang terbunuh, Pak Satu, maka orang asal keluarga, nah itu termasuk najis atau tidak? Seseorang Orang bermimpi, saya laki-laki bermimpi, atau suami istri jemput, itu najis atau tidak? Bersih. ya, Baik, terima kasih. Jelas Pak Ustadz pertanyaannya? ya jelas. Terima kasih. Langsung jawab Pak. Ya, seseorang mimpi keluar sperma atau berhubungan suami istri
apakah itu najis atau tidak. Tadi di awal saya sampaikan kotoran itu ada yang wajib dibersihkan disebut najis, dan yang kedua ada yang sunnah untuk dibersihkan. Nah, yang sunnah untuk dibersihkan belum terjabarkan karena waktu. Namun ada pertanyaan ke arah sini. Hamba-hamba Allah fillah, saya jawab, air sperma dalam bahasa Arabnya mani itu bukan najis. Bukan najis berarti bukan kotoran yang wajib dibersihkan. Air sperma, tapi kita menilainya sebagai sebuah kotoran, sehingga air sperma sunnah untuk dibersihkan. Karena sunnah untuk dibersihkan, maaf kalau pakai bahasa kasar, tidak dibersihkan juga spermanya, tidak jadi dosa. Tapi ketika spermanya dibersihkan, jadi nilai ibadah. Itu spermanya. Sedangkan mimpinya itu disebut hadas besar, ihtilam. Bersetubuhnya disebut hadas besar, ihtilam. Kayak orang yang headnya disebut hadas besar, tapi darahnya disebut najis, sehingga darahnya harus dibersihkan. Hingga orang yang head tiap hari harus membersihkan bagian farjinya, tiap hari harus membersihkannya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nanti kalau sudah berhenti headnya, dia harus bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Orang yang mimpinya disebut hadas besar, suami istri bersetubuhnya disebut hadas besar. Kalau sudah selesai bersetubuh, kalau bangun dari mimpi, mereka wajib mandi. Bukan karena yang keluarnya itu najis, tapi karena hadas besarnya. Namun benda yang keluarnya itu, cairan itu, sperma itu dihukumi suci, bukan najis. Bukan najis berarti tidak wajib dibersihkan. Hanya karena kita merasa nggak nyaman, merasa kotor, maka sunnah dibersihkan. Sehingga dalam hadis Rasul pernah satu saat mau sholat, itu bagian yang ada sperma yang mengeringnya dikerok, dibersihkan dulu, tapi kainnya dipakai lagi untuk sholat. Nah, sehingga ini mengisyaratkan bahwa sperma bukan najis, tapi sunnah untuk dibersihkan. Baik Pak. Silakan Pak yang lain. Ada pertanyaan? Depan, sebelah kanan, sebelah kiri. Pak Chandra. Pak, masih mengenai tentang najis. Ada 3 tadi yang kurang paham. Ya, Pak Edi. Silakan Pak. Maju sedikit Pak, biar jelas Pak. Pak Ustadz, yang saya muliakan dan yang Allah, saya akan menanyakan masalah ini Pak. Kan di Indonesia ini kan lagi marak-maraknya petugas BNN memeriksa itu hal-hal yang berbau narkotika, narkoba, barang psikotropa. Apakah apabila petugas itu kan banyak emosi, mereka memegang mungkin ganja atau mereka sabu-sabu atau pil ekstasi, apakah itu dikatakan najis? Terima kasih. Kami jawab pertanyaannya, apakah narkoba, ganja itu najis, gitu ya Pak? Jawabannya begini. Pertama, kullu najasin bidzatihi fahuwa haram wa kullu haramin bidzatihi fahuwa najasun. Setiap benda yang benda
namun dia memiliki kemudaratan yang sangat besar, maka zat itu hanya haram namun tidak jadi najis. Demikian juga sebaliknya. Saya kasih contoh, misalkan ganja, zatnya itu bukan barang kotor, tumbuhan. Baik, maaf kalau pakai bahasa katanya di Aceh dulunya itu jadi penyedap rasa. Baik, dulunya kayak seledri, kayak bawang daun, kurang lebih gitu dulunya. Tetapi ketika dipergunakan melahirkan kemudaratan yang sangat luar biasa, kemudian oleh para ulama difatwakan haram, maka itu ganja hanyalah berstatus haram, dipegang tidak jadi najis. Gitu ya Pak, dipegang tidak najis, wong pohon gitu Pak. Tapi kalau udah dimakan hukumnya haram. Karena bentuk bendanya tidak najis, bukan kotor. Demikian juga maaf misalkan ekstasi, pil itu ya Pak. Nah bendanya itu bukan sebuah kotoran, tapi ketika dikonsumsi melahirkan kemudaratan yang besar, kemudian ulama memfatwakan itu haram, maka dia hanyalah haram dikonsumsi tapi tidak najis disentuh. Ganja, terus apa lagi Pak? Pil, terus apa lagi? Nah, itu yang kedua. Namun kalau Quran menyatakan bendanya udah najis dan diminumnya udah haram, itu kita udah nggak bisa ini lagi. Contohnya adalah khamr. Allah menerangkan langsung tentang khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun. Sesungguhnya khamr dan seterusnya itu najis, pakai bahasa langsung najis. Min amali syaiton fajtanibuhu, maka jauhi. Nah kalau khamr cairan arak, bendanya najis, diminumnya haram, gitu ya Pak. Jadi kita pilah-pilah dulu. Kalau pertanyaannya khamr yang bendanya najis, diminumnya haram. Kalau ganja, dan seterusnya tadi bendanya tidak najis tapi dipergunakannya haram, gitu ya Pak ya. Insyaallah. Mari kita akhiri dengan doa besar harapan kita Allah menjawab doa kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Nas'aluka, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ya Ghafar, wahai Zat yang Maha Pengampun. Iftah lana abwabat taubah wa abwabal maghfirah. Bukakan untuk kami semua pintu taubat dan pintu ampunan-Mu ya Allah. Ighfir dzunubana, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Waj'alna minat taibin qabla mautina, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli bertaubat sebelum datang kematian kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terima taubat kami, Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, bi baqiyati umurina, di sisa-sisa usia kami ini, fa'ahina fil khair, hidupkan kami dalam kebaikan ya Allah. Waj'alna min ahlil khair, jadikan kami hamba-Mu yang ahli dalam kebaikan ya Allah. Qaribna ilal khair, dekatkan kami kepada kebaikan ya Allah. Fa'ahina ma'al khair, hidupkan kami beserta orang-orang yang baik ya Allah. Wa amitna fil khair, wafatkan kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, fi baqiyati umurina, di sisa-sisa usia kami ini, warzuqna ma'rifata, anugerahkan kepada kami kesempatan, kemampuan untuk semakin mengenal-Mu ya Allah. Warzuqna taqarruba ilaik, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk
mendekat kepadamu ya Allah. Warzuqna ma yuqarribuna ilaika, anugerahkan kepada kami sesuatu yang membuat kami bisa makin dekat kepadamu ya Allah. Warzuqna hubbak, anugerahkan cintamu kepada kami ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, anugerahkan cinta orang yang mencintaimu kepada kami ya Allah. Wal amal alladzi yuballighuna hubbak, anugerahkan amal yang dapat menghantarkan kami kepada cintamu ya Allah. Warzuqna mahabbata, anugerahkan kemampuan mencintaimu ya Allah. Warzuqna syauqa ila liqa'ik wa liqa'i rasuli, anugerahkan kepada kami kerinduan untuk bertemu denganmu dan kerinduan bertemu Rasulmu ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata rasuli, anugerahkan kepada kami kesempatan kemampuan untuk berziarah kepada Rasulmu ya Allah. Allahumma arzuqna ru'ya bi rasuli fi manamina, anugerahkan kepada kami kesempatan bermimpi bertemu Rasulmu ya Allah. Allahumma arzuqna liqa'ak wa liqa'a rasuli, anugerahkan kepada kami pertemuan denganmu dan pertemuan dengan Rasulmu ya Allah. Allahumma ma razaqtana mimman nuhi faj'alhu quwwatan lana fi ma tuhib. Ya Allah, apapun yang Kau anugerahkan kepada kami dan itu kami butuhkan, jadikan kehadirannya sebagai kekuatan bagi kami untuk mencintaimu ya Allah. Allahumma wa ma zawaita'na mimman nuhi faj'alhu faraghatan lana fi ma tuhib. Ya Allah, apapun yang Kau ambil kembali dari diri kami, jadikan kehilangannya menjadi keluasaan bagi kami untuk mencintaimu ya Allah. Allahumma arzuqna ladzatal ibadah, anugerahkan kepada kami kenikmatan bersimpuh beribadah di hadapanmu ya Allah. Allahumma arzuqna halawatal iman, anugerahkan kepada kami manisnya iman ya Allah. Allahumma stajib du'ana, ijabah doa kami ya Allah. Ikbi hajatina, penuhi hajat kami ya Allah. Allahumma anta a'lam, Kau maha tahu ya Allah. Ma yusibu ilaina, apa yang menimpa kepada kami semua. Allahumma in kanat hadhil qaron bisababi dzunubina, ya Allah, jika nyata corona ini disebabkan dosa-dosa kami, faghfir dzunubana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wafadna, selamatkan, wafadna, jagalah kami, wafad wasalimna, selamatkan kami dan keluarga kami, min hadhil qaron, dari corona ini ya Allah. Salimna, selamatkan kami ya Allah. Salim ahlana, selamatkan keluarga kami ya Allah. Salim baldatana, selamatkan negeri kami ya Allah. An hadhil qaron, dari corona ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besar harapan kita, Allah menijabah doa kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah